Halo semua, aku Alvin Justin Kojongnya dari Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Surabaya dengan NP 130220048 dari KPT. Jadi saat ini aku ingin menjelaskan tentang apa itu COVID, terus bagaimana cara mencegah COVID dan mengapa kita harus divaksin. Jadi mari kita lihat. Check it out. Jadi sebelum kita mendalami tentang COVID, kita harus mengetahui apa itu COVID terlebih dahulu. Jadi COVID itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Jumlah orang yang terdampak COVID di Indonesia adalah sebanyak 1.600.000 kasus yang terkonfirmasi oleh pemerintah. Jadi jika kita terinfeksi virus corona, jadi ada beberapa gejala yang akan kita rasakan jika kita terinfeksi virus tersebut. Apa aja gejalanya? Jadi mari kita kenali apa aja gejala-gejala yang kita rasakan jika kita terinfeksi virus corona. Gejala yang pertama kita akan rasakan adalah demam, yang kedua batuk, yang ketiga itu adalah sesak nafas. Jadi ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk mencegah penularan virus corona. Apa aja langkah-langkah itu? Mari kita lihat. Jadi langkah pertama kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri dan tangan dengan rutin mencuci tangan. Langkah yang kedua adalah gunakan masker saat berpergian. Langkah yang ketiga adalah hindari tempat-tempat yang ramai apabila jika kamu merasa tidak enak badan ataupun sakit. Yang keempat adalah bersihkan lingkungan tempat tinggal dan barang-barang yang sering kamu sentuh. Dan yang kelima adalah tetap aja di rumah, stay at home, jangan berpergian jika itu bukan hal yang penting untuk dilakukan. Jadi selain pencegahan yang bisa kita lakukan, satu cara lagi yang kita bisa lakukan untuk melawan virus corona, yaitu mari kita lawan virus corona dengan vaksin. Ya, dengan vaksin. Jadi mari kita kenali jenis vaksin apa aja yang ada di Indonesia. Jadi jenis vaksin pertama adalah Bio Farma atau vaksin merah putih. Jenis vaksin yang kedua AstraZeneca. Vaksin yang ketiga itu adalah Sinopharm. Vaksin yang keempat adalah Moderna dan vaksin yang terakhir adalah Sinovac. Jadi adalah jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia saat ini. Kapan ya kita bisa divaksin ya? Jadi mari kita lihat tahapan dalam vaksinasi di Indonesia. Jadi ini adalah tahapan-tahapan vaksinasi di Indonesia. Tapi yang pertama itu adalah bulan Januari hingga April 21 itu adalah yang berhak menerima adalah tenaga kesehatan. Tahap yang kedua adalah Januari hingga April 21 itu yang berhak menerima adalah petugas publik dan lansia. Tahap yang ketiga adalah April 21 hingga Maret 2022 yang berhak mendapatkan vaksin adalah masyarakat rentan. Dan yang tahap terakhir dan tahap keempat yaitu April 21 hingga Maret 2022 itu adalah yang berhak menerima adalah masyarakat umum. Bagaimana cara bisa kita mendapatkan vaksin? Ya, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan vaksin di Indonesia. Jadi ada dua tahapan untuk mendaftar vaksinasi di Indonesia. Tahapan yang pertama adalah vaksinasi melalui fasilitas kesehatan, yaitu pertama peserta dapat mengunjungi situs resmi Kemenkes. Yang kedua seluruh data peserta akan masuk ke dinas kesehatan. Yang ketiga itu adalah dinas kesehatan provinsi dan kabupaten ataupun kota melakukan penentuan jadwal untuk melakukan vaksinasi. Yang terakhir adalah peserta melakukan vaksinasi. Vaksinasi masal oleh organisasi itu pertama kerjasama dengan Kemenkes. Yang kedua itu adalah organisasi atau institusi tersebut melakukan pendaftaran terhadap peserta yang berada di daerah mereka masing-masing. Yang ketiga adalah organisasi atau institusi tersebut akan mengonfirmasikan jadwal serta lokasi pelaksanaan vaksinasi masal kepada peserta. Dan yang terakhir adalah peserta melakukan vaksinasi. Jadi itu adalah tahapan-tahapan dalam mendaftar vaksinasi di Indonesia. Jadi ada beberapa fakta menarik tentang vaksin COVID-19. Yang pertama adalah vaksin COVID-19 tidak mengakibatkan seseorang terserang penyakit tersebut. Yang kedua, setelah divaksin seseorang tidak menjadi positif COVID-19 pada pemeriksaan virus. Yang ketiga adalah vaksin memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Dan kepada orang sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 tidak perlu divaksin. Yang kelima adalah vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA. Dan yang terakhir adalah vaksin memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksin COVID-19 mengapa itu penting? Melalui vaksin tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respons antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Melalui vaksinasi, kamu tak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Jadi jangan lupa daftar untuk program vaksinasi Indonesia ya.
Meskipun kita sudah divaksinasi, kita tidak boleh melupakan beberapa protokol kesehatan seperti mencuci tangan maupun menggunakan masker. Jadi, ayo kita sukseskan program vaksinasi di Indonesia. Yuk, bisa. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mari kita mencegah daripada kita harus mengobati. Mari kita mencegah dengan vaksin corona. Mari kita sukseskan. Yuk kita bisa, Indonesia bisa. Jadi terima kasih untuk mendengarkan presentasiku saat hari ini. Sekian dan terima kasih. Goodbye.